Oke, kita mulai ya. Suara saya bisa didengar? Bisa, Pak. Jelas, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini pertemuan ke-5 ya. Iya, Pak. Topik hari ini adalah tentang new hotel reservation ya. Jadi revenue management itu berhubungan dengan reservation karena dasarnya penjualan kamar di hotel awalnya dari reservation. Nah, di hotel saat ini kita sudah menggunakan new hotel reservation system ya, tidak manual. Kalau zaman dulu itu orang booking hotel menggunakan kayak fax gitu ya atau telepon, tapi sekarang kan kita menggunakan online seluruhnya ya. Jadi reservation itu adalah blockingan kamar atas permintaan tamu pada waktu tertentu ya. Nah, kegunaannya adalah hotel untuk maximizing revenue ya. Jadi kayak kita di pesawat, kalau di pesawat itu ada kode Yankee gitu ya, itu artinya seatnya murah, nanti kursinya di belakang gitu. Nah, hotel pun sama nanti kalau misalnya package yang promotion, harganya yang murah itu nanti kamarnya kita pilihkan kamar yang tidak terlalu maksimal ya, misalnya view-nya. Kalau view-nya city view sama ocean view, lebih bagus ocean view, maka yang tipe kamarnya city view kita kasih ke harga-harga yang rate-nya murah gitu ya. Itu untuk melakukan salah satu rate discrimination. Jadi dengan kamar yang sama tapi view-nya beda, kita bisa jual harganya beda. Misalnya kamar yang menghadap ke city ya atau ke jalan atau ke apa, itu kita hargain 750.000 misalnya. Tapi kalau ocean atau ada lapangan golf gitu, golf view, kita bisa hargain mahal. Nah, itu adalah bagian dari strategi dari room revenue management juga gitu ya. Terus kita juga untuk memastikan reservation itu tamu yakin dapat kamarnya ya, apalagi di peak season ya. Jadi kita tamu akan reserve ke kita dan memastikan reservasinya kamarnya ready gitu, nggak tentatif atau nggak tidak tersedia, tapi sudah confirm kamarnya sudah di setup sesuai dengan permintaannya ya. Nah, reservation agent ini juga dalam membuat konfirmasi itu ke tamu harus detail ya, ada nama tamunya, tanggalnya, dan sebagainya. Karena nanti kalau datanya tidak detail, misalnya terjadi pembayarannya tidak bisa ditagih gitu, kalau datanya nggak detail nanti akan menjadi masalah gitu. Tapi kalau datanya sudah lengkap, nama tamunya, terus jaminan pembayarannya menggunakan apa, nanti diharapkan penjualannya tidak akan mengalami masalah waktu pembayaran atau penagihan. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Oke, thank you. Nah, hotel akan meminta reservation. Setelah di-checking dari jumlah kamar, ketersediaan kamarnya, status kamarnya, reservation akan inform ke tamu. Nah, biasa kita kasih tahu, Pak, kamarnya ready tanggal 25 Desember, apakah Bapak akan melakukan pembayaran deposit dan sebagainya. Nah, nanti kemudian dari reservation itu akan mengirimkan confirmation letter ya ke tamunya untuk memastikan bahwa kamarnya sudah ready. Jadi tamunya bisa melakukan pembayaran di situ, di suratnya akan ada dikasih tahu nomor rekeningnya hotel ya. Jadi tamunya nanti akan bayar duluan advance deposit. Nah, nanti dia akan konfirmasi, kasih tahu bukti pembayarannya. Nah, kamarnya akan diblok tuh udah pasti buat si Bapak A gitu ya. Nah, selanjutnya biasanya di surat itu juga ada cancellation policy-nya gitu ya. Misalnya kalau kita jualan tahun baru atau Natal atau libur Lebaran gitu ya, kita kamar itu harus guaranteed payment gitu ya. Jadi kalau kamu sudah bayar, terus misalnya kamu cancel, kamu harus lihat
zitanya, policy-nya apa, cancellation-nya bisa di-refund atau nggak di-refund gitu ya. Umumnya sih di-refund-nya hari pertama ya, misalnya kamu stay 3 malam, seharinya bisa di-refund gitu, karena hotel akan bisa menjual di hari keduanya gitu. Karena hari pertama seolah udah di-block, kemungkinan untuk dijual ke orang lain nggak bisa. Jadi kamu harus lihat cancellation-nya gitu. Tapi kalau itu kan di peak season ya, tapi kalau di low season, beberapa hotel kayak Marriott kita ada refundable policy, jadi boleh anytime cancel terus bisa di refund gitu. Nah itu juga fleksibilitas ini memberikan kenyamanan sama tamu, jadi uangnya kan nggak hilang tuh. Jadi kita udah booking, terus ternyata cancel karena flightnya delay atau gimana gitu ya. Nah, tapi sama hotelnya akan di refund nantinya nilainya full. Nah, salah satu strategi refundable ini kan menjadi salah satu strategi penjualan hotel juga, bahwa kalau booking di Marriott kita dipastikan tidak akan hilang uangnya karena ada refundable policy gitu ya. Lanjut, ini adalah tipe-tipe reservasi ya. Reservasi yang pertama kali masuk kita sebutnya namanya tentatif karena belum pasti ya. Nah, biasanya nanti sama reservation atau orang sales akan di follow up nih ke perusahaannya. Apakah Bapak Ibu pasti tanggal 20 Desember akan check-in atau enggak gitu. Nah, kalau bisa dibilang oke, saya confirm. Nah, kalau dia confirm, dia harus kirim guaranteed letter, surat jaminan bahwa dia akan bayar gitu. Dia akan stay dan bayar gitu. Nah, kalau udah guaranteed letternya sudah ada, nanti kita akan booking di sistem dan ditulis nama guaranteed letternya. Jadi waktu tamu check-in, make sure kamarnya udah ready gitu sebelum jam di waktu jam check-in ya. Nah, tapi ada juga yang udah confirm tapi nggak non guaranteed. Nah, ini juga harus hati-hati kita sebagai revenue manager, sebagai reservation. Yang non guaranteed ini kita harus cek sebelum jam 4 sore misalnya gitu. Karena khawatirnya gini, dia tidak non guaranteed, terus kamar kita jual, taunya orangnya datang gitu. Nah, kita harus pastiin sebelum jam 4 kita telepon dulu. Misalnya Pak Andi, Bapak posisi di mana? Ya jadi nggak check-in di kami gitu. Jadi stay di kami nggak gitu. Nah, kalau jadi kita minta konfirmasinya gitu, baik berupa WA atau surat untuk memastikan bahwa kamar kita akan blok supaya nggak dijual ke yang lain. Nah, yang lain adalah waiting list ya. Waiting list ini terjadi seperti ini, misalnya tahun baru nih kita sudah jualan, kamar udah full 100% ya. Tapi inquiry atau reservation masuk terus tuh. Nah, kita simpan di dalam waiting list. Kita jangan buang itu, tetap masukin aja dulu karena kemungkinan nanti ada yang cancel kan. Nah, waktu itu yang cancel, misalnya ada tamu yang cancel, waiting list-nya itu naik, waiting list 1 naik, waiting list 2 terus 3 dan seterusnya. Nah, kita harus tetap database-nya disimpan ya. Kalau di sistem yang sudah bagus akan nongol waiting list-nya berapa banyak, 1, 2, 3, 4 sampai sekian ya. Oke. Nah, yang tadi saya sampaikan kalau tentatif itu kita sudah blok kamarnya, tapi pada jam tertentu kita tidak bisa pastikan itu kita akan rilis ya. Jadi biasanya kita hotel ada kebijakan setiap jam 4 atau setiap jam 5 istilahnya 4 PM rilis, 5 PM rilis. Jadi setiap jam 4 atau jam 5 kalau tamunya tidak ada tidak ada konfirmasi akan datang, itu akan kita rilis, kita akan jual ke yang lain. Nah, banyak orang kita modelnya yang go show gitu langsung ya, datang langsung, dia udah booking, tapi dia nggak konfirmasi, pada saat yang bersamaan kamarnya sudah terjual. Nah, ini jadi problem nih bagi kita. Nah, hotel juga kita harus punya relasi hotel-hotel lain, misalnya terjadi kayak tadi, ada tamu yang check-in, belum konfirmasi, terus hotelnya kamarnya penuh, kita bantu bookingin ke hotel tetangga atau hotel selevel dengan kita, misalnya kita bintang 4, brand internasional ya dengan brand internasional lagi lah gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang waiting list tadi yang saya sampaikan, jadi setiap tamu yang kita misalnya bookingan udah 100% di tahun baru, bookingan ke 101 itu tetap ditulis aja dulu gitu, tapi dikasih waktu jeda. Pak, kalau sampai tanggal 28 kita nggak ada kabar, berarti kamarnya sudah fully book, nggak bisa di booking lagi gitu ya. Kita inform ke tamunya. Jadi tamunya jangan sampai nanya-nanya, kita harus very well inform ya. Nah, nanti kita make sure misalnya
Kalau kamarnya ada yang cancel, kita inform ke yang waiting list. Pak, ini kamarnya ada tanggal 30-31 Desember, apakah Bapak masih berminat? Kalau masih berminat, kami akan akan jual khusus untuk Bapak. Tolong Bapak transfer pembayarannya gitu ya. Tapi kalau yang waiting list nomor 1 ternyata udah pilih hotel lain di tahun baru, ya kita ke waiting list 2, 3, dan 4. Dan diharapkan di tahun baru atau di peak season itu kamar terjual semuanya, gitu ya. Nah, ini yang tadi yang guaranteed reservation. Guaranteed reservation itu misalnya kita datang dari perusahaan ya, misalnya dari Bank Indonesia atau Bank BCA gitu. Bank BCA mau booking ke hotel Marriott Jakarta misalnya gitu. Nah, kita harus si dari BCA-nya ngirim garanti letter ya untuk menunjukkan bahwa kami dari BCA akan mengirimkan tamu namanya Tuan A, B, C, D, stay tanggal berapa sampai tanggal berapa, semua biaya yang timbul akan dibebankan ke BCA gitu. Nah, dasar surat itu adalah dasar untuk nanti pembayaran atau penagihannya hotel ke BCA-nya gitu ya. Nah, di guaranteed reservation itu biasa menggunakan 3 cara ya, dengan tadi prepayment, dia deposit duluan, atau kita yang saya sampaikan minggu-minggu lalu ya, kita ada kontrak corporate ya. Jadi kita kontrak corporate selama 1 tahun, harganya corporate A misalnya tadi ya 750.000. Nanti biasanya dibayarnya sebulan kemudian. Jadi setelah tamu check out, kita kirimkan invoice atau tagihan, nanti tamunya atau BCA-nya akan bayar ke hotel. Nah, ada juga istilahnya allotment ya. Allotment tuh misalnya gini, kita kerjasama sama Traveloka ya. Traveloka kita kasih allotment setiap hari, setiap malam tuh 10 kamar misalnya. Ada nggak ada tamu 10 kamar, Traveloka minta diblok, nggak boleh dijual. Karena dia suka ada last minute-an orang booking. Nah, last minute-an orang booking itu akan dikirim ke hotel kita, dan hotel kita wajib menyediakan 10 kamar gitu loh. Jadi, tapi kerugian bagi hotel, bisa jadi dalam 1 hari itu si Travelokanya tidak terjual. Caranya adalah kita seperti yang tadi, yang 5 PM release atau 4 PM release ya. Jam 4 atau jam 5 kita telepon ke Travelokanya. Ini kalau nggak ada jam 7 malam, saya jual ya, saya rilis ya gitu. Nah itu biasanya allotment-nya harus kita kasih surat ya untuk buat bukti ya. Tidak bisa dari telepon aja, harus buktinya bahwa sesuai dengan pembicaraan kita pada hari ini tanggal 2 Oktober, maka kamar karena tidak ada kepastian dari Traveloka, maka sisa kamar tersisa misalnya dari 10 sisanya 5 kamar akan kita jual gitu ke yang lain. Jadi setelah itu si Traveloka tidak bisa menuntut lagi. Tapi kalau yang salah, kalau kita jual allotment-nya si Traveloka tanpa info, Traveloka bisa nuntut ke kita. Itu kan haknya dia tuh 10 kamar. Tapi sama kita taunya dijual ke yang lain tanpa konfirmasi. Nah, itu yang sering terjadi di reservasi hotel. Jadi saling menyalahkan ya antara OTA dengan dengan pihak reservasi ya. Sampai di sini ada yang ditanya? Belum, Pak. Tampilannya kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oke. Terus tadi yang saya sampaikan namanya prepayment ya. Prepayment itu deposit ya. Jadi tamu itu kalau di peak season, misalnya kita jualan tahun baru, kita minta 2 minggu sebelum tahun baru itu mereka sudah payment. Nah kalau dia belum bayar, kita nggak bisa jamin kamarnya, tidak bisa guaranteed. Jadi kita guaranteed sampai dengan minggu kedua dibayar, baru kita guaranteed. Kalau sudah 2 minggu belum bayar, kita akan rilis ya, kita akan jual ke tamu siapapun yang ada gitu ya. Nah, kalau contractual agreement yang saya sampaikan minggu lalu, bahwa kita ada kerjasama dengan misalnya PT Execomindo, PT Ericsson, atau PT apapun, kontrak selama 1 tahun, harganya misalnya untuk deluxe type-nya 750, untuk superior misalnya 800, suite berapa gitu ya, 1 juta dan sebagainya. Nah, kita bikin kontrak 1 tahun. Nah, dasar dari itu kontraknya berlaku setiap dari PT Ericsson atau PT BCA sesuai dengan kontrak bahwa harga kamarnya
1 juta misalnya untuk kamar tipe suite, ya udah 1 juta aja nanti. Jadi dia cukup bawa garansi letter sesuai dengan tipe kamarnya, nanti kita akan tagihkan nilainya sesuai dengan nilai di kontrak ya, kontrak rate-nya gitu ya. Tadi allotment yang saya sampaikan, jadi allotment bisa juga dari travel agent, online travel agent, atau juga grup meeting ya. Misalnya ada grup meeting nih, kita aja punya banketnya gede, ada grup meeting dari BNI, misalnya BNI mau bikin meeting 200 kamar gitu. Nah, dia memastikan 200 kamar itu untuk di blok sampai misalnya tanggal 5 Desember gitu. Perjanjiannya dia akan bayar di tanggal 30 November. Nah, selama 30 ke 5 itu kita jangan dijual, tuh kita harus blok, di sistem tuh harus diblok, tidak dijual. Itu khusus untuk BNI. Tapi jika sampai melewati tanggal 2 belum bayar BNI, maka itu harus dirilis ya, harus dibuka, bisa dijual lagi. Kalau enggak nanti kita nggak ada penjualan pada tanggal tersebut. Nah, yang non guaranteed sama, jadi intinya kalau yang reservasi yang tidak ada jaminannya, kita kasih jam ya, 4 PM atau 5 PM, 7 PM. Nah, penentuan itu dilihat dari kemampuan hotel mengisinya lagi ya. Kalau hotel itu gampang ngisi, misalnya di atas jam 7 masih ada bookingan, kita sampai jam 7 nggak apa-apa. Tapi kalau hotel udah di atas jam 4, nggak ada lagi flight yang datang, atau akses ke kota itu nggak ada, kita mundurin aja sampai jam 4 misalnya. Kalau pokoknya di bawah jam 4, sampai jam 4 itu nggak ada pembayaran, kita akan rilis. Nah, kita secara ini nggak salah, kita sudah bikin agreement-nya dan ada tertulis ya bahwa di atas jam 4 kita boleh merilis kamar yang belum ada payment-nya ya. Nah, ini ada stages ya dari proses dari reservation ya. Mulai dari identifikasi source of business-nya. Source of business tadi kan bisa dari corporate, government, online travel agent, dan sebagainya. Terus dari bookers itu akan komunikasi dengan hotel, dengan reservation ya. Terus reservation akan booking, menerima reservasinya, dicek di sistem apakah kamarnya ada atau tidak. Kalau kamarnya ada, kita info kamarnya ada, terus kirimin confirmation letter-nya. Kalau kamarnya tidak ada juga sama, kita harus kirim bahwa kamar di tanggal ini sampai tanggal ini penuh, adanya kamarnya tipe ini aja. Nah, sekarang itu beberapa hotel chain sudah melakukan yang namanya pre-arrival ya. Jadi tamu itu sebelum check-in itu kita sudah kirimin surat. Nah, itu tuh membentuk guest comment yang baik gitu. Jadi si tamu itu di taking care mulai dari pre-arrival, arrival sampai di check-out itu di maintain gitu, di engage. Nah, ceritanya kita akan kasih tahu misalnya kalau kamu ke Maldives atau ke Bali itu, biasanya reservation akan ngirim surat seminggu sebelumnya. Dear Bapak Andi misalnya, menurut reservasi kami bahwa Bapak akan stay di hotel kami di tanggal 5 Desember. Dengan ini kami informasikan, misalnya cerita cuaca di Bali seperti apa, kondisi Bali seperti apa. Nah, itu tuh suatu cara untuk membentuk engagement, sehingga tamu merasa nyaman gitu sebelum datang pun udah di taking care. Nah, ini adalah cara-cara juga, salah satu cara untuk memperbaiki guest comment ya di TripAdvisor atau di guest comment di platform apapun digunakan itu ya untuk engagement ya. Ini adalah flow-nya dari proses bookingan hotel ya. Kita bedakan dari jenis tamu leisure seperti tadi yang mau ke Bali, leisure, atau tamu bisnis, misalnya di hotel bisnis gitu ya. Nah, biasanya kan sekarang banyak menggunakan search engine ya. Bisa menggunakan website hotelnya, misalnya Marriott.com, atau bisa juga dia cari dari TripAdvisor, dicari dari OTA, Traveloka, dan sebagainya. Nah, dia biasanya mereka tamu sekarang sudah pinter, dia akan riset. Ini hotelnya beberapa secara pilihan-pilihan tamu ada yang mulai dari harga dulu ya, dari harga termurah, termahal. Tapi kalau marketnya kelasnya upper level, biasa dia lihat dari mungkin kenyamanan sama guest comment-nya ya. Guest comment-nya mana yang paling komennya bagus, dari level of service-nya, level of produknya. Nah, habis riset itu tamu biasanya akan memutuskan nih, saya mau booking di hotel mana, bisa karena harga, lokasi, ataupun juga pelayanannya ya. Nah, dia booking.
Nah, booking proses bisa lewat sistem dari yang tadi, travel agent itu, online travel agent, atau dari web dan sebagainya. Oke, nah setelah itu maka akan setelah di-book, nanti kita bisa minta pembayarannya menggunakan metode apa, tapi kalau di travel agent kan pasti sudah digaranti sama travel agent ya, online travel agent ya. Nah ini sistem secara flow-nya juga ya, jadi mulai dari request pertama kali datang reservation, bisa by email, by telepon, nanti reservation akan konfirmasi ke customer-nya bisa website atau bisa melalui tadi online travel agent ya. Nah ini secara topologinya yang lebih komprehensif ya. Yang saya bilang ini ada channel manager di sini nih, channel manager. Nah channel manager ini tuh apa yang bikin pooling dari semua sistem nih. Dari sistem OTA-nya, extranet masuk ke sini, sistem dari hotelnya masuk ke channel manager, sistem booking dari OTA yang lainnya masuk ke channel manager. Nah di channel manager itu nanti dia akan bikin allotment-nya. Kamarnya ada 160. Sudah keisi dari misalnya orang booking dari website, orang booking dari booking engine kita, atau dari OTA, ini akan masuk semuanya ke channel manager. Ini global distribution system sama kayak channel manager, itu sama model reservation system juga. Nanti semua masuk ke channel manager yang akan transmit ke sistem hotelnya nanti. Nah, sistem hotel akan booking nanti, ya, akan otomatis apa yang ada di channel manager, kalau udah confirm, udah segala macam, larinya ke hotel system. Nah, di hotel system inilah reservation akan melihat hari ini berapa ya kamar terjual, dari kamar 100 kamar, terjual misalnya 60, masih ada 40. Nah, 40 kamar sebagai si revenue manager akan melakukan strategi nih. Sisa 40 dia mau bikin apa supaya penuh. Dia bisa bikin promotion di booking engine. Dia bisa bikin promotion di OTA. Misalnya supaya ngejar, yang saya kemarin ceritakan untuk ngejar okupansi, dia mainin bar ya. Karena okupansi baru 60%, mungkin dia jualnya di bar, masih di bar 3, bar 4. Dia coba turunin lagi ke bar 2 supaya murah, supaya ngangkat okupansinya gitu ya, misalnya gitu. Nah, ini adalah satu siklus yang dilakukan oleh revenue manager. Jadi setiap hari revenue manager akan ngecek di channel manager, di hotel system, reservation-nya seperti apa. Nah, revenue manager itu yang mengkonsolidasikan dan membuat analisa terhadap bookingan-bookingan dari berbagai sources ini. Nah, nanti setelah kita kebiasaan setiap hari, kita akan tahu pola-polanya. Biasanya dari OTA itu jam 5, jam 6 bookingan akan banyak gitu. Nah, di setup di jam 5, jam 6 setup nih, mau pakai bar berapa nih supaya maksimal gitu ya. Sampai sini ada yang paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Ya. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, ini juga flow dari diagram model reservation. Dulu mungkin sangat sederhana, cuman orang telepon ke hotel, langsung booking jadi. Nah, sekarang berbagai cara ya, mulai dari tadi yang ada dari OTA, dari channel manager dan sebagainya. Nah, nanti akan masuk ke reservation database. Nah, saya bilang reservation database ini harus lengkap juga, jangan sampai nanti data-datanya nggak jelas. Waktu tamunya datang, sebisa mungkin waktu check-in itu kan dihitung juga ya. Yang bagus itu check-in nggak boleh lebih dari 3 menit gitu loh. Nah, makanya kita ada pre-arrival. Kita biasanya ada pre-arrival meeting nih. Hari ini kita pre-arrival meeting, akan datang VIP, misalnya menteri apa, VIP, dirjen apa gitu. Nah, kita udah bikin sebelum mereka check-in tuh kamar udah ready gitu. Malah kita udah pre-check-in ya. Sudah kita check-in nih kan, kunci udah di-ready, kamar udah dicek, apalagi buat VIP ya. Kalau VIP biasanya ngecek sampai ke GM ya, levelnya biasanya mulai dari FOM, Front Office Manager akan ngecek kebersihannya, housekeeping akan ngecek, sampai GM akan ngecek. Kalau kamar udah ready, vacant clean inspected untuk VVIP, maka waktu tamunya datang itu kayak menteri atau siapapun,
paling reservation-nya hanya 1 menit, tamu langsung didorong ke kamar. Jadi orang nggak akan queuing di itu ya, di mana tuh di front office ya. Nah, kalau sistem yang bagus seperti itu. Kalau sistem yang jelek itu tamu bisa numpuk. Terus nyampe si anak Evo-nya tuh nyari-nyari file dulu gitu. Nah, kita tuh nggak boleh begitu. Jadi tamu sebelum check-in udah pre-arrival, udah di-amplopin, didoketin ya. Untuk VIP siapa aja, untuk tamu-tamu yang akan check-in jam 3, jam 4 udah siap. Jadi waktu tamu datang check-in, tinggal minta paspor atau KTP, di-scan, langsung jalan. Apalagi sekarang kan kita menggunakan protokol kesehatan ya. Jadi kita yang pastinya di hotel itu kita akan menggunakan sneeze guard ya. Sneeze guard itu supaya menghindari kontaminasi, terus payment juga menghindari penggunaan uang manual ya, menggunakannya semuanya pakai uang finansial teknologi fintech ya, pakai digital money ya, atau pakai ATM dan sebagainya. Kita kurangi uang-uang yang manual, itu mengurangi terjadi pencemaran virus itu. Nah, jadi si bookingnya itu paling proses reservasi sampai dengan check-in itu sangat smooth ya, paling 1 menit dan sebagainya. Apalagi kalau kami di Marriott itu kita punya Marriott Bonvoy gitu. Marriott Bonvoy itu adalah member-member yang tamu reguler. Jadi kita tuh udah tahu misalnya artis lah gitu, dia member dari Marriott Bonvoy, kita udah tahu profilnya seperti apa, yang saya sampaikan lalu kesukaan dia apa, ketidaksukaan dia apa. Nah, kita harus semua tamu menyapa dengan nama karena kita punya database yang kuat dan kita simpan di mading ya, di staff notice board itu profil-profil tamu. Jadi setiap tamu ini sukanya apa, tidak sukanya apa, alerginya apa dan sebagainya. Itu sangat detail di hotel-hotel chain itu. Oke. Ini juga sama model dari topologi, dari sistem, dari proses booking. Namun ini secara secara topologi jaringannya ya, mulai dari leisure, terus lewatnya kemana aja gitu bookingnya. Ini sama aja model-modelnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini model-model booking ya, seperti saya sampaikan ya. Booking itu kan ada menggunakan sekarang dengan segala macam. Dari sosial media pun kita sudah bisa di-link ke website kita. Misalnya kita punya Instagram, misalnya Marriott Jakarta gitu ya. Waktu kita bikin snapshot atau apapun gitu ya, nanti udah ada linknya. Jadi si tamu itu nggak usah nyari lagi Internet Explorer atau apa untuk booking kamar, tapi bisa dari sosial media itu sudah di-attach ke URL dari website kita gitu. Nah, segitu banyaknya sekarang platform sehingga memudahkan tamu untuk proses booking. Nah, dari sini juga sekarang yang saya sampaikan dulu bahwa revenue manager berkaitan erat dengan digital marketing itu seperti ini nih. Jadi setiap kita melakukan revenue manager bikin sistem, bikin promo, itu promonya bisa dilewatin oleh sosial media, di website, di landing page, di Google AdSense atau Google pay per click dan sebagainya, Google AdSense ya. Jadi kemungkinan untuk menjual hotel itu sekarang channel distribusinya sangat banyak. Zaman dulu kan hanya gunakan website aja. Sekarang kan berbagai platform bisa kita pakai ini. Dari instant magazine, mulai dari Instagram, mungkin Facebook, mungkin whatever sosial media kita maksimalkan sehingga produk hotel, service hotel masuk ke sini. Terus kayak kita juga menggunakan beberapa influencer ya. Kalau di istilah kita disebutnya KOL ya, Key Opinion Leader. Sama kayak influencer. Jadi KOL itu kita misalnya saya punya hotel di Bali gitu ya. Saya akan ngambil KOL misalnya untuk mengambil market orang Singapura, Australia, kita ambil influencernya dari Singapura, influencernya dari Australia yang followernya banyak, terus kita analytical dari Instagramnya. Memang sekarang juga kan banyak follower, mungkin kamu semua udah pada biasa ya, banyak followernya tapi mungkin view-nya dikit, terus komennya dikit. Nah, kita nyari influencer yang memang selain follower banyak dan interaktif gitu. Nah, kita gunakan juga biasanya influencer itu untuk membantu jualan kita gitu loh, KOL itu. Nah, beberapa hotel chain kayak kita sih
sudah biasa membayar QL itu karena dia benar-benar dan kita gunakan apa sih namanya QL steady di kita tuh benar-benar di prepare itu mulai dari pesawatnya kita tanggung sampai storyboardnya kita dia lakukan experience di hotel kita tuh kita bikin gitu loh. Jadi akan maksimal. Beda dengan mohon maaf ya hotel yang biasa-biasa aja influencernya datang pakai handphone biasa kan kualitasnya kurang bagus ya. Tapi kalau kita mau pakai influencer atau KOL yang bagus, itu menggunakan videografinya juga dari profesional supaya hasilnya maksimal gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanya. Ini mata kuliah yang kelima ya tentang jadi reservation adalah satu bagian penting dari revenue management karena dasarnya revenue management itu semua datanya awalnya dari reservation. Jadi kalau reservationnya berantakan, jangan harap revenue managementnya benar, nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Pak. Ada yang mau tanya? Belum sih, Pak. Yakin? Oke, kalau nggak ada yang ditanya, ketua kelasnya bisa tolong difoto dulu teman-temannya menggunakan seragam. Dibuka videonya biar bisa difoto dulu. Silakan, ketua kelasnya. Dibuka videonya supaya bisa difoto ya. Ayo Kevin. Gue nge-like, Pak. Ini kelas ini udah pada bikin skripsi, tugas akhir belum? Udah, Pak, lagi dalam proses, Pak. Proses, Pak. Lagi proses. Sangat proses. Woi, gue nge-like, Pak. Nge-like, Pak. Oke, silakan difoto dulu. 1, 2, 3. Woi, gue nge-like, Pak. 1, 2, 3. Kang ngapain? Gue yang nge-flip, gak ada gambar sama sekali. Halo? Pin, gue fotoin, Pin. Mungkin lu doang tapi. Pas, Cuk. Bener nih nge-flip, Cuk. Udah? Woi, lu aja yang foto, Boy. Udah belum, Bin? Belum. Ini Sabar, Pak, sabar, Pak. Air gue nge-flip, cuma PPT Sabar, doang. Pak. Udah, aboy aja, aboy. Ya, ayo bergaya. 1, 2, 3. Ih, cakep banget. 1, 2, 3. Diana, senyumnya Diana. Boy, gue, Boy. Ah? Siapa? 1, 2, 3. Ih, cantik-cantik banget hari ini, ya ampun. Udah, Pak. Makasih. Oke. Thank you. Ya, Pak. Tapi kayak muka gue nggak kelihatan sih.